Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tema diskusi kita kali ini masih seputar pernyataan Kumailah Hakimah. Sebelumnya sempat dibahas apakah pernyataan Kumailah Hakimah dapat digolongkan ke dalam kriteria kafir. Sedangkan kali ini masih perlu diperdebatkan apakah ia masuk dalam kriteria penganut agnostik atau masuk dalam kriteria ateis. Dr. Ustadi Hamzah, sarjana agama, master agama, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta menerangkan dalam tulisannya yang dimuat dalam website Muhammadiyah bahwa fenomena ini pertama muncul pada abad ke-19 di Eropa. Istilah agnostik diperkenalkan secara mendasar oleh Thomas Huxley pada tahun ke-1869. Dalam pandangan Huxley, agnostik adalah cara pandang baru untuk mengkritisi cara pandang kekristenan, teologisis, dan mistik. Munculnya fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks masyarakat Eropa waktu itu yang berpijak pada argumen empiris atau rasional. Agnostisisme merupakan cara pandang baru di Eropa yang merespon cara pandang gnostisisme di kalangan umat Kristiani. Sederhananya, agnostisisme bisa dianggap sebagai metode berpikir yang rasional berdasarkan bukti. Agnostik berbeda dengan ateis. Meski sama-sama meragukan adanya konsep ilahi, namun perbedaannya ialah ateis telah sepenuhnya tidak mempercayai adanya Tuhan, sementara agnostik tidak terlalu peduli apakah Tuhan itu ada atau tidak. Dengan kata lain, seorang agnostik akan menangguhkan penilaian tentang masalah-masalah metafisik dan teologisis, terutama pertanyaan abadi tentang apakah Tuhan itu ada atau tidak. Seorang pemikir abad ke-20, Bertrand Russell, yang mengatakan bahwa bagi seorang agnostik, mustahil untuk mengetahui kebenaran yang diajarkan oleh agama seperti kebenaran tentang Tuhan dan hari akhir. Kalaupun bukan mustahil, kata Russell, setidaknya tidak mungkin untuk saat ini, at least impossible at the present time. Ada banyak faktor sebagai akar munculnya agnostisisme, dan 3 diantaranya. Yang pertama adalah modernisme, di mana kemajuan pada abad modern sebagai hasil dari rasionalitas menciptakan pandangan yang cenderung menilai agama sebagai sesuatu yang menghambat zaman. Modernisme juga mendorong manusia untuk berpikir bahwa Tuhan harus bisa dijelaskan secara rasional. Karena tak mampu dijangkau akal pikiran, akhirnya Tuhan diabaikan. Yang kedua adalah motivasi keagamaan. Sebagai turunan dari konsep Tuhan, agonistisisme juga menolak dogma dan indoktrinasi dalam agama. Penyebab umumnya berasal dari kombinasi doktrin agama yang diterima, kemudian dievaluasi dengan membandingkannya melalui temuan-temuan filsafat dan sains. Di sisi lain, lingkungan sosial dan hipokrisi institusi keagamaan terkadang menjadi pemicu seseorang memutuskan jadi seorang agnostik. Yang ketiga adalah cara berpikir yang instan, karena seorang agnostik tidak mempedulikan apakah Tuhan ada atau tidak. Akhirnya, dalam memandang doktrin agama, mereka cenderung memiliki kesimpulan tanpa premis atau premis yang tidak relevan, di mana mereka tak mau repot-repot membangun premis mengapa mereka diadakan atau siapa yang mengadakan, namun langsung berkesimpulan bahwa Tuhan dan agama tidak penting bagi kehidupan. Dari beberapa faktor tersebut, masing-masing kita dapat membuat kesimpulan sebagai hipotesis tentang saudari Kumailah Hakimah, dan untuk menentukan kebenarannya harus diteliti lebih dalam lagi. Adapun soal kecerdasannya, Dahlan Iskan dalam catatannya pernah bertanya kepada Prof. Dr. Komarudin Hidayat. Ia rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, juga mantan rektor Universitas Islam Negeri Jakarta. Apakah Kumailah Hakimah masuk dalam radar intelektual Islam Indonesia? Dia melakukan sebuah pemberontakan dengan penampilan wajah yang cantik, ramah dan pintar. Agama bagi Kumailah telah menyatu dengan budaya, ujar Profesor Komarudin. Baru sebatas pemberontak dan belum sebagai pemikir Islam. Dia berpotensi menjadi pemikir dengan modal pengetahuan yang dia miliki. Perlu lebih banyak interaksi dengan arus pikiran zaman agar kian matang dan paradigmatik, ujarnya. Sayang kalau sekadar masuk dalam jajaran penceramah selebriti. Dia punya modal jadi pemikir trendsetter, tambah Komarudin. Demikian pengantar diskusi kali ini. Semoga dapat menambah wawasan. Terry